penggiringan narasi Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu merugikan secara psikologi. Sehingga sampai ada guyonan gini, loh Indonesia nggak pernah dijajah. Karena pada waktu itu belum ada Indonesia. Indonesia lahir kan tahun 45 gitu loh. Ini guyonan yang maton gitu loh. Nah, guyon yang maton. Ya. Indonesia nggak pernah dijajah. Tetapi kalau bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara ini dijajah yang pertama kali oleh Kekhalifahan Ottoman Turki, yaitu mulai tahun 1527. Di eranya siapa? Sejak runtuhnya Majapahit. Eranya Raden Patah. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kita bicara sebuah bangsa, tentu harus memiliki identitas yang melekat dengan bangsa tadi. Ketika kita bicara taruhlah burung perkutut, ya, tentunya di situ akan ada identitas. Oh, burung perkutut itu begini-begini. Kalau kita bicara taruhlah buah durian, tentu kita akan bicara identitas buah durian itu yang begini dan begini. Begitu juga dengan ketika kita bicara sebuah bangsa, tentu juga akan disertai sebuah identitas bangsa tadi. Saat ini bangsa kita benar-benar memprihatinkan tentang identitas bangsa. Padahal bangsa kita sudah memiliki sebuah identitas yang kuat. Bangsa kita ketika kejayaan Nusantara pada masa Kerajaan Majapahit, leluhur kita sudah memberikan identitas yang penuh dengan ragam. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Leluhur kita tidak pernah mau menyeragamkan wilayah-wilayah Nusantara. Karena memang alam itu beragam. Itulah identitas kita, sehingga ketika saya mencoba keliling Nusantara, saya temukan berbagai identitas bangsa Nusantara. Tetapi setelah bangsa ini kedatangan ajaran Dayo yang ingin menghapus identitas kita, ajaran Dayo ingin melawan alam dengan cara menyeragamkan. Kalau menyebut Tuhan harus begini, kalau berkomunikasi dengan Tuhan harus begini. Ajaran Dayo ingin menyeragamkan kita, menentang kodrat alam yang beragam. Akhirnya bangsa kita tercerai-berai. Kita mendapatkan penjajahan fisik, mulai kita dijajah Ottoman, Kekhalifahan Ottoman Turki. Setelah itu kita dijajah oleh Prancis. Kita pernah dijajah Prancis. Kita pernah dijajah Inggris. Ya, sampai akhirnya kita dijajah oleh Belanda. Karena kita kehilangan identitas. Identitas jati diri bangsa itu adalah sesuatu yang pokok. Dan itu yang utama. Sehingga saya sangat prihatin sekali ketika saya ngobrol dengan salah satu pejabat pemerintah daerah. Yang malah dia ingin menghapus identitas bangsa kita. Ingin menggantikan bangsa ini menjadi bangsa Arab. Karena katanya oh ini sudah zamannya begini. Trennya saat ini begini. Nah, kondisi bangsa kita yang carut marut tadi, kehilangan identitas tadi, ini ditangkap oleh para pemuda. Bangkitnya kebangkitan nasional tahun 1908.
Dan inilah bangsa ini terus berproses mencari dan menggali kembali tentang identitas bangsa. Dan anehnya, yang mencuatkan identitas bangsa yang berproses malah salah satunya bukan bangsa pribumi, tetapi malah bangsa Belanda salah satunya. Dan itu ditangkap juga oleh Mangkunegoro, bagaimana menceritakan dalam Serat Tripomo, menggambarkan 3 kesatria. Bagaimana Sang Karno ini bukan asli orang Astina, dia pendatang, tapi dia begitu cinta Astina, dia rela berperang melawan saudara kandungnya sendiri. Dan ini menggambarkan para patriarki, para pendatang ya. Sebagai contoh orang keturunan Cina, keturunan Arab, keturunan India yang tinggal di Indonesia, dia seharusnya mencontoh Sang Basukarno. Dia membela tanah air ini, walaupun dia rela, dia tega berhadapan dengan saudara kandungnya, sesama orang Cina, sesama orang Arab, sesama orang India. Jangan sampai malah kita memijak tanah di Indonesia, di Nusantara, tetapi menjunjung langit yang ada di Arab, sesuatu yang keniscayaan. Berproseslah sampai tahun 1928. Para pemuda bersepakat untuk membentuk identitas bangsa. Karena itulah malam ini akan kita kupas, kita kaji. Sumpah Pemuda 1928, identitas bangsa Indonesia. Jangan sampai kita ini mengaku bangsa Indonesia, tetapi atribut kita tidak ada keindonesiaan. Malah atribut kita seperti orang Arab. Kita mengaku durian, ternyata yang muncul cempedak. Ini sesuatu yang sangat terasa lucu sekali. Karena itu akan kita kupas, kita munculkan kembali. Sumpah Pemuda 1928, identitas bangsa Indonesia. Nah ini Mas Riz Handono ini akan membacakan Sumpah Pemuda. Setelah itu diikuti yang hadir. Para pemirsa yang mau mengikuti silakan. Monggo, silakan Mas Riz. Ya. Baik, saya bacakan Sumpah Pemuda tahun 1928. Bagaimana anak-anak muda Indonesia pada waktu itu berbagai etnis bersatu menyatakan identitas bangsa Indonesia. Saya bacakan, nanti diikuti bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Matur nuwun. Terima kasih Mas Riz Handono. Sumpah Pemuda ini sebenarnya adalah identitas bangsa Indonesia yang melewati proses panjang pembentukan sebuah identitas bangsa. Itu identitas bangsa, sehingga sangat memprihatinkan sekali saat ini ketika kita bicara identitas tadi dikatakan tumpah darah ya. Yang namanya tumpah darah itu kan segala beserta isinya, bukan sekedar kulitnya gitu loh. Yang dimaksud bertumpah darah, bertanah air itu kan satu kesatuan, bukannya sekedar kulitnya. Tetapi saat ini ada gerakan-gerakan oknum-oknum yang memegang kebijakan. Ini ingin menghapuskan identitas bangsa, salah satunya adalah bahasa-bahasa lokal Nusantara.
Dengan mengaku bangsa Indonesia itu berbahasa satu bahasa Indonesia, bukan berarti kita harus menghilangkan identitas lain. Karena kalau kita pelajari dalam proses tadi, kenapa pemuda-pemudi waktu itu yang diangkat, yang diakui lah bahasa Indonesia. Padahal waktu itu tidak ada bahasa Indonesia. Karena kata Indonesia sendiri ini dimunculkan oleh sarjana Belanda namanya Hans Bastian. Indonesia dari kata Indo dan Nesos. Indo dan Nesos itu adalah, Nesos itu kepulauan. Ya. Indo ya, jadi kepulauan India. Indo, India. Karena untuk membedakan wilayah India yang milik Inggris, yang sekarang jadi Malaysia, dengan kepulauan India yang jadi milik Belanda. Nesos itu artinya Netherlands maksudnya. Jadi India, Netherlands, Nesos itu. Ya. Jadi, nah setelah itu barulah muncul kata Indonesia. Dan waktu itu belum ada bahasa Indonesia malahan. Dan juga harus perlu kita pahami, yang namanya Sumpah Pemuda itu jangan kita pikirkan seperti saat ini Mas Riz. Pemuda Batak datang, pemuda dari Dayak datang, tidak seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu itu transportasi belum selancar sekarang, belum ada pesawat terbang seperti sekarang. Pada waktu itu pemuda-pemuda yang sekolah di Batavia, terutama di di HIS kalau nggak salah, ya, ini pelajar-pelajar tadi. Ini yang sekolah tadi, ini berkumpul. Jadi jangan berharap Sumpah Pemuda tahun 1928 itu, oh ada utusan Aceh datang, utusan Dayak datang. Enggak, waktu itu belum ada transportasi semudah sekarang. Dan bahasa Indonesia tidak ada waktu itu. Dan kalau kita pelajari, bahasa Indonesia ini awalnya diambil dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu pun beragam, karena Melayu Sumatera Barat, Melayu Riau, Melayu Banjar itu berbeda. Dan saya lihat Melayu ini malah diambil dari bahasa Melayu yang minor yang diambil. Kenapa waktu itu kok orang-orang suku Jawa tidak membentuk mindset berbahasa satu bahasa Jawa gitu, padahal itu sangat memungkinkan. Karena yang belajar di sekolah di Stovia ya, ini banyak orang Jawanya malahan. Kalau seandainya leluhur kita orang-orang Jawa pada waktu itu egonya kuat, tidak ada bahasa satu bahasa Jawa, sangat mungkin. Karena pada waktu itu orang-orang terpelajar itu adalah orang-orang Jawa. Bahkan tersirat di novel karya siapa yang dari Sumatera Barat itu tentang wanita yang dipaksa kawin itu siapa? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Di situ pun diceritakan orang Sumatera Barat ini bisa dikatakan terpelajar itu kalau sekolah di Batavia. Jadi orang-orang terpelajar itu orang-orang Jawa waktu itu. Sehingga yang banyak itu orang Jawa. Kalau waktu itu leluhur kita orang Jawa itu ingin memaksakan bahasa satu bahasa Jawa, mungkin, sangat mungkin gitu. Tetapi yang diambil malahan bahasa yang minor. Tetapi akhirnya kan kalau kita lihat saat ini, bahasa minor tadi tidak mampu mewadahi dari berbagai fenomena alam. Sehingga akhirnya kalau kita lihat bahasa Indonesia saat ini kan terdiri dari berbagai bahasa resapan. Dari bahasa resapan tadi paling banyak malah bahasa Jawa resapannya kalau kita mau menyadari. Nah, inilah proses identitas bangsa. Tapi sebelum kita mau membahas lebih lanjut tentang Sumpah Pemuda Identitas Bangsa, ini kita buka dengan bagaimana kisah perjuangan kesatria yang membela tanah airnya, yaitu Seratri Pomong. Silakan Bu Lilis sama Bu Diah ini. Rahayu. Yen sewu ya. Badhe nyerat Dandang Kula Tri Pomong. Nggih.
Yogya nirab kang para prajurit lamun sira sami anu lodok kyatya nirik cari tane andali rasang Prabu sastra bau ing maes pati aran pate swanda lelabuhan nipun kang ginalung triprakara gunakaya runing kang den tepi nohoni trah utama Yogya malih kinarya lupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa turka len yayah tunggil ibu suwita mring Sri Guru Pati aneng nagri ngastina kinarya akul manggala kalaning perang prata yuda ing ngadegen senopati ngalaga ing Kurawa lirelala puhantri prakawis satriya ing negeri Ngalengka sang Kumbakarna maneh lan warna sira diyu suprandene gayuh
duk rubuh ingah langko denyo tarpe atur mringkeng raka mrih raja dasa muka tantinggo atur kang yekti mungsuh Balawanara. Raden Kumbakarna. Nggih, nggih. Matur nuwun Bu Diah lan Bu Lilis. Nggih. Nah, para pemirsa tadi tembang Tripomo. Ini memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus berbakti kepada tanah air kita, tumpah darah kita, ya, pada bangsa kita. Di zaman era sekarang yang sangat demokratis, setelah kita kaji, seharusnya nggak layak itu Bambang Sumantri itu jadi contoh. Menjadi Tepo Palupi itu nggak layak. Tapi kalau Kumbakarna itu contoh untuk kita semua, pribumi. Kita nggak peduli siapa yang pegang pemerintahan. Tetapi kalau ada orang luar mau menginjak-injak tanah air kita bela mati-matian. Saya membela tanah air, bukan membela kakak saya Dasamuka. Itu kata Kumbakarna. Seharusnya kita itu pribumi seperti itu. Saya nggak peduli siapa yang jadi presiden. Tapi kalau ada yang mau menginjak tanah air kami, yang ingin menjajah bangsa kami akan berteriak, kami akan melawan. Itulah yang dikerjakan oleh WBI dan Raket Prasojo. Karena bangsa ini sedang dijajah secara psikologi. Kita dijajah saat ini. Identitas kita mau dihilangkan. Nah, kalau Basukarno, Adipati Karno ini contoh untuk orang-orang ekspatriat. Nah, orang-orang WNI keturunan Cina, WNI keturunan Arab, WNI keturunan India. Ini Basukarno itu contoh. Basukarno itu walaupun saudara kandungnya Pandawa, demi membela tanah airnya yang dia telah dihidupi di situ, dia berani berhadapan dengan saudara kandungnya. Sehingga orang-orang keturunan Cina, Arab, India yang di sini ini harus tetap membela tanah airnya, bukan malah ingin membawa bangsa ini terjajah oleh bangsanya asalnya sana. Ini yang terjadi saat ini, sampai mereka menipu bangsa kita dengan kuburan palsu supaya bangsa ini menyembah-nyembah Arab. Nah, ini kan kurang ajar, ini nggak mencontoh Basukarno. Kalau kita yang kita contoh siapa? Kumbakarna. Nah, kalau Bambang Sumantri itu nggak masuk itu. Itu demi supaya dapat kesuksesan jabatan, mendapatkan Pangalembono Sang Narpati. Dia menginjak adiknya sendiri. Nah, kita kembali ke bahasan kita, ya, karena tadi Mas Riz Handono itu yang memilih bahasan kita, tema kita, Sumpah Pemuda Identitas Bangsa. Ya. Ini barangkali Mas Riz dulu mau kondo takon apa dulu, ya. Baru setelah itu dilanjutkan yang lain. Ya. Gitu. Matur nuwun. Dua kali dalam bulan Mei Juni ini saya mengikuti Sarasehan Kebangsaan di Surabaya. Sarasehan dihadiri orang-orang dari anggota DPR Jawa Timur, juga di HD45 di Jawa Timur di Surabaya. Saya menanyakan tentang Sumpah Pemuda ini. Bahkan saya meminta pembicara itu menjadi provokator seperti Bung Tomo dulu memprovokator pemuda-pemuda Surabaya atau pemuda-pemuda Indonesia bagaimana memberikan perlawanan terhadap Belanda. Memprovokasi tentang itu. Tapi yang diprovokasikan adalah Sumpah Pemuda. Kita ini kan bersumpah bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemarin saya tanyakan, kenapa
para pejabat ini kok malah mencontohkan memberikan salam-salam bahasa asing pada saat kita pertemuan-pertemuan atau kita saat-saat di acara-acara nasional. Banyak salamnya, semua salam dari bahasa asing. Ya, dari bangsa asing, Dari budaya asing. Dari budaya asing salamnya. Kenapa tidak kita pilih dengan bahasa Indonesia? Itu di bahasa Indonesia kan semua kebaikan itu kan bisa. Di bahasa Indonesia kan sehingga kita tidak mengingkari Sumpah Pemuda. Saya tanyakan kepada yang satunya, pembicara satunya, saya belum mendapatkan jawaban yang jelas. Setelah turun di acara forum, saya bicara dengan seorang pembicara yang lain. Kenapa ini terjadi? Beliau menjawab bahwa ini masalah populis saja. Mereka ini karena ingin populer saja menyatakan yang demikian, mengucapkan salam yang demikian. Saya prihatinnya begini, Mas. Gara-gara ingin dibilang toleransi beragama, tapi kita mengingkari Sumpah Pemuda jadi. Dan itu dilakukan orang-orang pejabat gitu. Harusnya memberi contoh kepada masyarakat ini keindonesiaan, kejati dirian. Saya juga ingin pendapat dari Mas Trimo. Bagaimana fenomena ini, Mas? Monggo. Terima kasih Mas Rishantono. Nah, ini sebelum saya jawab dari Mas Rah, ini ada yang kodo takon. Monggo. Mas Doni. Biar nggak ngantuk. Rahayu. Nah. Terkait Sumpah Pemuda, penekanannya sudah disampaikan oleh Pak Rishantono barusan ya. Penekanannya di semangat Sumpah Pemuda. Jadi esensi kebersatuannya itu harusnya ini tetap terjaga hingga sekarang. Nah, saya justru yang ingin saya sampaikan di sebelum peristiwa Sumpah Pemuda. Artinya Sumpah Pemuda itu momentum kebersamaan yang artinya ini loh, suara rakyat yang harapannya ingin terlepas dari hegemoni Belanda ya Kak. Kalau melihat artinya hegemoni Belanda yang cenderung ya menguasai di skala lini, dan di situ ini loh, tanah tumpah darah, ngapain kok terus dicengkeram kan seperti itu. Nah, ini justru yang ingin berada diskusi di kali ini. Ini kan sama-sama di tahun itu saya dan juga jenengan sama-sama belum lahir, tapi ini bisa dikaji dengan ditelaah dengan pemikiran pendekatan yang rasional ya. Artinya mengapa sih Belanda? Memang kalau di global yang konon katanya 350 tahun, padahal faktanya ini kan tidak di semua daerah. Tidak di semua daerah yang mulai start awalnya itu enggak, tapi ada di beberapa tempat yang memang lebih lama. Nah, ini yang perlu didiskusikan. Artinya mengapa Belanda bisa mencengkeram hegemoninya yang sekian lama itu? Apakah memang ada pihak-pihak di zaman itu yang memang kasar tembung nih, yus jajahan bangsaku. Matur nuwun. Terima kasih Mas Doni. Nih Pak Teguh, ada yang mau disampaikan? Belum. Mas Anton? Mau gede kabeh Pak Giono? Terima kasih. Dari biar urut dari Mas Doni dulu. Memang ada pencatatan sejarah, kalau yang saya lihat ini sangat merugikan kita secara psikis. Di dalam catatan sejarah dituliskan bahasanya kita dijajah Belanda 350 tahun. Ini merugikan kita secara psikis. Karena kalau kita bicara fakta sejarah,
Yang namanya sebuah penjajahan adalah ketika kita tidak ada lagi pemerintah yang berdaulat. Sementara sampai tahun 1775 kita masih punya pemerintahan yang berdaulat. Sehingga pada waktu itu belum pemerintah Hindia Belanda. Yang datang adalah VOC, Vereniging of Company. Dan VOC ini adalah perusahaan dagang. Dan VOC ini tidak memiliki tentara. Dia hanya memiliki centeng atau satpam. Nah, perusahaan-perusahaan tadi bekerja sama dengan pemerintah yang sah pada waktu itu, yang tentunya tadi mirip dengan konsepnya Bambang Sumantri tadi. Aku nggak peduli kamu mau menginjak-injak adikmu sendiri atau rakyatmu, yang penting kamu harus membela saya sebagai raja. Dan akhirnya mereka bekerja sama dengan VOC. Ya. Mereka bekerja sama dengan VOC. Setelah itu mereka membuat peraturan-peraturan. Yang membuat peraturan tetap pemerintah kita pada waktu itu. Yang isinya tentu menindas atau merugikan bangsa kita sendiri. Kita terakhir memiliki pemerintah yang berdaulat. Ini tahun 1775 dengan adanya Perjanjian Giyanti. Nah, setelah Perjanjian Giyanti kita tidak lagi punya pemerintah berdaulat. Karena siapapun yang menjadi raja di Kasunanan harus seizin Gubernur Jenderal VOC di Batavia. Setelah itu downgrade lagi. Siapapun yang jadi raja di Kasunanan harus seizin kelasnya itu di Semarang. Dan terakhir, siapapun yang jadi raja di Kasunanan Surakarta cukup seizin residen. Kelasnya semakin rendah. Jadi sebelum itu kita masih punya pemerintah yang berdaulat. Kita nggak dijajah, cuman pemerintah kita yang kurang ajar. Dia kerjasama dengan VOC membuat peraturan-peraturan yang bahkan menyusahkan rakyatnya sendiri. Karena konsepnya konsep Bambang Sumantri. Aku nggak peduli kamu nginjak adikmu, kamu nginjak rakyatmu. Nah, nggak peduli. Yang penting kamu harus setia pada saya sebagai raja gitu loh. Sehingga filosofi tentang Bambang Sumantri itu tidak layak dipakai sebenarnya. Karena Raja Sang Prabu Harjono Sosrobau tidak peduli perilakunya Bambang Sumantri. Sehingga penggiringan narasi Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu merugikan secara psikologi. Sehingga sampai ada guyonan gini, loh Indonesia nggak pernah dijajah. Karena pada waktu itu belum ada Indonesia. Indonesia lahir kan tahun 45 gitu loh. Iya. Ini guyonan yang maton gitu loh. Nah, guyon yang maton. Ya. Indonesia nggak pernah dijajah. Tetapi kalau bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara ini dijajah yang pertama kali oleh Kekhalifahan Ottoman Turki. Yaitu mulai tahun 1527. Di eranya siapa? Sejak runtuhnya Majapahit. Eranya Raden Patah. Nah, Raden Patah itu berani melawan negara Majapahit karena pada tahun 1478 dia melakukan MOU dengan Kekhalifahan Ottoman Turki. Akhirnya tahun 1520 Kadipaten Demak berani menantang pemerintah yang sah. Terjadilah peralihan kekuasaan itu tahun 1527. Diangkatlah Adipati Patah, Raden Patah menjadi Khalifah di tanah Jawi. Perwakilan dari Kekhalifahan Ottoman Turki dengan diberi simbol bendera Tunggul Wulung. Nah, dan itu diakui oleh
ngarso dalem. Ya. Waktu pidato di hadapan. Ya. Nah, ini nyata. Sejarah bangsa kita banyak yang ditutupi. Kenapa bangsa kita mampu dijajah? Karena kehilangan identitas. Kita bisa merdeka karena munculnya identitas. Kembalilah kita bicara tentang Sumpah Pemuda. Kalau seandainya kita tidak memiliki satu kesatuan identitas yang disepakati bersama, seluruh bangsa Nusantara kita nggak mungkin bisa merdeka. Kita bisa merdeka karena kita punya identitas. Sehingga, wah ini benar-benar mantap WPI memunculkan identitas. Sang provokator, sang pemberontak katanya Mas Riz. Kalau menurut saya biasanya kita ini pejuang. Tapi memang nggak aneh. Bagi kita kan pejuang. Tapi kalau bagi yang jajah, loh kita ini yang provokator. Wah, kita ini pemberontak gitu loh. Sama dengan waktu dulu kan, para leluhur kita yang itu kan oleh Belanda dikatakan, wah ini ekstremis, pemberontak gitu loh. Tapi pejuang. Jadi kalau WBI kita dianggap pemberontak, provokator ya kan mereka memang penjajah. Tapi kita ini kan pejuang. Ingin memperjuangkan kemerdekaan jiwa raga dengan memunculkan identitas. Mengenai yang ditanyakan Mas Riz tadi tentang Sumpah Pemuda. Sampai kita gede-gede. Jadi bahasa daerah ini dihilangkan. Katanya nggak zamani katanya. Nah, terus dia malah menambah tentang bahasa Arab untuk menjadi muatan lokal dengan meluncurkan program SPN katanya. Nah, ini kan ngeri ini. Bangsa ini mau dihilangkan identitasnya. Kalau bangsa ini kehilangan identitas, kita tidak mungkin jaya karena sepanjang kita di ketiaknya orang Arab kan kita nggak mungkin merdeka toh, nggak mungkin jaya toh. Sepanjang kita selalu di bawah jajahan entah itu Arab, entah itu Cina, entah itu Israel, entah itu Eropa, kita kan nggak mungkin jaya gitu loh. Seharusnya ya kita munculkan, karena kalau kita memang cinta tanah air, ya yang namanya tanah air itu kan ya beserta dengan segala isinya loh. Termasuk di situ ada budaya-budaya lokal. Kita tidak boleh menghilangkan budaya Batak, budaya Buton, budaya Papua. Kita nggak boleh menghilangkan, karena memang Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini beragam, sementara ajaran Dawe malah ingin menyeragamkan. Ini yang harus kita sadari, harus kita kembalikan identitas bangsa kita. Kita bertumpah darah satu, tumpah darah atau tanah air Indonesia. Ya. Kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, ketika bicara bangsa Indonesia harus tahu identitasnya. Satu, bahasa Indonesia itu kan identitas. Kita bertumpah darah satu, itu identitas. Identitas bangsa Indonesia. Sehingga kalau saya bahas secara filosofi, yang pertama berbangsa satu, bangsa Indonesia dulu. Ini loh bangsa Indonesia. Terus apa identitas bangsa Indonesia? Saya identitas bangsa Indonesia adalah bertumpah darah satu, Indonesia. Identitas berikutnya adalah kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan proses tadi yang saya katakan bahasa Indonesia tadi waktu itu belum ada. Yang diambil adalah bahasa Melayu. Dan kalau saya pelajari bahasa Melayu yang minor malahan. Ya. Bukan bahasa Melayu yang mayor. Karena bahasa Melayu itu banyak. Ya. Ada bahasa Melayu Minang, bahasa Melayu Indragiri, ada bahasa Melayu Siak, bahasa Melayu Banjar. Ini termasuk bahasa Melayu. Ya. Tapi yang diambil malah bahasa Melayu yang minor. Dengan cara seperti itu akhirnya ada bahasa resapan-resapan. Akhirnya bahasa serapan ya, resapan serapan ya. Ada bahasa serapan. Nah, saya tidak sepakat kalau bahasa resapan tadi, bahasa serapan tadi ini menindih atau menindas bahasa yang ada.
Boleh kita mengambil bahasa serapan dari bahasa lain dengan catatan kita tidak punya. Contoh, umpamanya komputer. Ya. Ini kita harus akui loh. Kalau kita bicara keilmuan kan kita harus jujur. Ya kita pakai tetap bahasa komputer, bahasa serapan komputer. Terus ini handphone. Nah, ini kalau dikatakan telepon tangan kok ya rada ribet, mana ya udah handphone. Ya. Tetapi kalau kita mengambil contoh umpamanya ya, kita mengambil bahasa serapan padahal kita sudah punya, ini yang nggak boleh, ini menindas namanya. Dan akhirnya lama-lama bahasa kita hilang, identitas kita hilang. Nah, contoh umpamanya karena tadi yang membuatkan Mangkunegara IV ya, eranya era Mataram Islam turunan. Di situ ada asmane sang Kumbakarna tadi ya. Saya nggak sepakat itu. Kenapa? Asma itu dari bahasa Arab. Kenapa kayak sang Jejuluk umpamanya? Jeduluk atau sang Nami, sang Nomo. Asma itu bahasa Arab. Saya nggak sepakat itu. Kenapa? Karena itu menindas akhirnya. Bahasa yang asli dihilangkan. Contoh lagi umpamanya kita pernah bahas jangan mabuk Arab di video kita. Karena ketika saya ketemu dengan orang Jogja, saya tanya, Mas, mohon maaf dereng. Nah, teman yang Jogja tadi jawab, ngapunten nomo, kula tasik siam. Ini saya kritisi. Loh, siam itu bahasa Arab Mas aku. Lah pripun Romo, soalnya nek tiyang Jogja niku basa krama inggile poso niku siam. Lah nek salah ya aja digawe lah Mas aku ngono. Ya. Dan itu krama era penjajahan gitu loh. Padahal kata puasa sendiri itu udah bahasa Kawi. Bahasa induk dari bahasa Jawa, bahasa Kawi. Kita sudah punya kok harus ditindas. Nah, ini kan termasuk penghilangan identitas. Ya. Apakah semua yang ditinggalkan leluhur kita itu baik? Belum tentu. Karena budaya itu dinamis. Kita tetap harus pada berpakem standar identitas kita. Nah, saya tidak sepakat, tapi kan ada dasarnya gitu loh. Saya tidak sepakat penggunaan kata asma. Ya. Yang memang asma bahasa Arab kita punya kita non sewu dosonomo dari asma itu, nama itu banyak, nomo, nami, aran, jejuluk, jeneng. Lah kita punya banyak, ngapain kita pinjem gitu loh. Nah, nyilih teke wong bayar pisan. Sewane larang. Nah, ini yang sehingga identitas harus kita kuatkan. Bahkan kita pernah membuat video ya, eksekutif dan legislatif nasionalis itu lalai. Ya. Padahal mereka berangkatnya ya itu dari masyarakat nasionalis. Ketika dia kampanye ya, dia dari parpol nasionalis. Dia berkampanye nasionalis. Nah, begitu juga yang eksekutif, kepala daerah itu. Ketika kampanye itu mereka nasionalis. Tapi kenapa ketika dia menjabat dia lalai? Dia malah lebih pro agamis. Kalau yang diceritakan Mas Risantono tadi tidak sekedar mengkhianati Sumpah Pemuda, tapi juga mengkhianati Pancasila. Karena Pancasila jelas tidak ada satupun sila yang bicara agama. Bicaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ingat, Esa itu bukan satu. Karena itulah ada ajaran Dayo yang berprinsip Tuhan itu satu. Ini yang fanatik tuh, sampai menganggap Pancasila itu tohut harus diganti. Karena memang beda prinsip. Agama mereka mengajarkan Tuhan itu satu, Pancasila tidak mengajarkan Tuhan itu satu. Kalau seandainya Bung Karno berprinsip Tuhan itu satu, tentunya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Eka. Karena bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi, Eka itu satu. Kalau Esa itu tunggal. Antara tunggal dan satu itu beda.
Kalau satu, mohon maaf, itu bilangan. Tuhan itu bukan bilangan. Kalau ada Tuhan Eka, Tuhan satu, berarti ada Tuhan 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau Tuhan itu satu, mohon maaf, mirip Mas Rins bilang gini, istri saya satu, berarti ada istri 2, 3, 4. Mobil saya satu, nanti berkemungkinan punya mobil berikutnya. Maksud Tuhan mirip dengan material yang terbilang. Banyak yang mereka berkhianat tapi mereka nggak sadar. Hanya ngikuti populis tadi lah, tren tadi. Itu pun kalau dari cerita Mas Rezantono tadi, si pembicara nggak berani ngomong di podium. Dia ngomongnya setelah turun. Wis omongannya ra dirungokne wong lagi ngomong. Itu banyak itu, mohon maaf saya kritisi itu para pejabat-pejabat pensiunan itu. Wis ra ndek untu, ra ndek siung lagi wani ngomong aku. Mbok wektu duwe untu, duwe siung, duwe jabatan iku wani ngomong aku. Bar pensiun lagi gayane, wah aku cinta budaya Jawa lah, siunge ora payu lagi wani ngomong aku. Mereka bukan kesatria, mereka bukan Kumbakarna. Mereka hanya bergaya Bambang Sumantri. Dia nggak peduli, yang penting dapat Pangalembono Sang Prabu Harjono Sasorobau, dia tega menindas adiknya, menindas rakyatnya. Inilah identitas bangsa. Jadi Sumpah Pemuda itu harus benar-benar kita bedah yang namanya tumpah darah itu yang bagaimana. Tentu segala isi dari tumpah darah tadi, tanah air tadi, sehingga beberapa tahun yang lalu ya, sebelum Presiden Jokowi, waktu itu ada presiden yang menggadekan hampir 75% aset bangsa. Nah, waktu itu ada beberapa kelompok ya, ada jenderalnya, ada LSM-nya, ini rapat mau menggugat pemerintah yang sah. Kalau negara kita sepakat NKRI harga mati, tapi kalau pemerintah yang salah bisa loh kita gugat. Kita ganti pemerintahan bisa kok, tapi tetap kita harus satu koridor NKRI harga mati. Tentunya kalau pemerintah tadi menyalahi aturan, salah satunya dengan menggadekan aset negara. Ini saya lihat ada presiden sebelum Jokowi itu sampai menggadekan aset negara itu mencapai sampai 75%. Ini menyalahi konstituante dasar kita. Tanah, air, dan udara dikuasai negara untuk kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia. Kita ini adalah bagian negara. Kita harus paham. Ketika kita bicara negara, ya kita bagian negara. Tapi kalau bicara pemerintah, kita bukan bagian dari pemerintah. Ketika bicara negara itu kan terdiri dari pemerintah dan bangsa. Pemerintah yang menjalankan pemerintahan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan ini kan para pemegang kebijakan, entah itu eksekutif ya, entah itu legislatif, yudikatif, itu kembali ke jalan yang benar, bukan kembali ke jalan yang lurus. Karena selama ini kan selalu berdoa, ya Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus, padahal nggak ada jalan yang lurus itu. Berbelok-belok. Selalu berbelok-belok gitu loh. Tapi mereka kan doanya seperti itu toh. Ya Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus. Wah, akhirnya nabrak gak peduli masuk iku rakyatnya ditindas gitu loh. Nah, mudah-mudahan mereka kembali jalan yang benar gitu loh. Bangsa ini harus benar-benar merdeka jiwa raga. Nah, ini ada lagi Bang mau kondo takon ini. Iya. Oh Mas Riz lagi, monggo. Nanti gantian ibu-ibu ini. Iya, aku sih. Departemen Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan itu ada slogan tentang bahasa. Jadi yang nomor satu itu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Nomor satu karena itu adalah sebagai bahasa persatuan dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus melestarikan
bahasa daerah sebagai aset budaya nasional. Jadi bahasa daerah ini yo ojo diilangno. Bahasa daerah ini aset kita, kekayaan kita. Yang ketiga, kita harus menguasai bahasa internasional. Artinya supaya kita bisa bergaul di dunia internasional karena kita menguasai bahasa internasional. Ning ojo kuale bahasa Indonesia ini dikesampingkan, sing di nomor siji malah bahasa asing. Saya terkadang itu heran, yang jual-jual properti itu nama propertinya kan mesti grand apa gitu real estate apa gitu ya, namanya ke Inggris-Inggrisan. Loh, brosure iki lho berbahasa Inggris. Loh, lah sing didol iki wong Indonesia kok. Lah, jangan dibalik begitu. Kemudian bahasa daerah tadi begitu. Wah, kuno desa iki nganggo bahasa daerah. Loh, itu kekayaan kita, kekayaan bangsa. Bahkan aksara-aksara setiap daerah, setiap suku ini punya aksara yang juga dilupakan. Yang jadi pertanyaan saya sama Mas Trimo, bagaimana kita berjuang untuk melestarikan bahasa daerah dan mengutamakan bahasa nasional ini? Kita membiasakan diri bagaimana? Ini kan sebuah tantangan, Mas, di era globalisasi. Di satu sisi kita harus menjadi masyarakat internasional, di satu sisi kita harus punya jati diri homogen bangsa Indonesia. Nah, dan Mas Rimo. Terima kasih, Mas Riz. Ibu-ibu ada yang ada yang tanya? Ayo. Monggo, kan? Oh, monggo. Jangan. Saya cuma mencikapi tentang kekurangan pemerintah di era tahun kerajaan. Terutama saya paling sampai sekarang ya, saya mendengar perjanjian Giyanti paling marah. Saya itu. Kita kalah luar biasa. Karena perjanjian Giyanti ini memecah belah pidaleman keraton. Nuwun sewu, mbah kula menika trah saking Mataram. Mbah kula putri, perjanjian Giyanti ini sampai pecah karena Mbah Putri dari Garwo Selir lari ke Madiun. Sampai kakek di sana adipati jadi Bupati Madiun. Sampai sekarang pun saya perjanjian Giyanti, era Mataram ini gimana sih sebenarnya? Ini berbudaya Jawa atau berbudaya ke kolonial Belanda? Sampai sekarang saya mau ke arah ke keraton Pidaleman, saya bisa maju mundur. Gak maju, iki sudah jadi anggota Pidaleman, kalau enggak kita menjadi orang sudra lah, Wisra Tengahan. Sampai boten tekan kula. Nggih, ampun. Boten tekan kula. Nggih, sampun ngaten. Nggih, terima kasih Bu. Nggih, Bu Dia. Ya. Ini monggo nek tanglet. Rahayu. Berbicara masalah kebangkitan Sumpah Pemuda sebagai identitas bangsa itu memang iya, tapi faktanya di lapangan itu hanya cerita saja. Karena sekarang ini di sekolah-sekolahan, contohnya guru itu sudah tidak bisa menulis aksara Jawa. Ini yang saya bicarakan ini bahasa saja. Nah, terus mirisnya anak-anak kecil contohnya TK itu sudah diajari bahasa Inggris. Nah, itu mau dibawa kemana anak kecil kalau sudah bisa bahasa Inggris itu, terus apa langsung bisa kuliah gitu atau bagaimana? Nah, terus untuk sekolahan khususnya itu
langka sepertinya untuk bahasa Jawa itu. Nah kalau bahasa Jawa dihilangkan, nah itu lama-lama kan kita akan kehilangan identitas. Kalau orang sudah kehilangan identitas, otomatis jati diri bangsa akan hilang. Kalau jati diri bangsa sudah hilang, berarti ibarat orang buta kehilangan teken. Nah itu terus mau kemana? Itu saya kok miris sekali. Dan kemarin kita kan mendengarkan dari seseorang pejabat yang seperti itu. Saya sepertinya mau protes seperti penjenengan, tapi saya nggak berani. Nah karena dia kan kayaknya masih setengah-setengah gitu loh. Padahal kita itu sudah welcome. Maunya bagaimana lah. Ternyata setelah kita mendapat pengarahan, artinya seolah-olah kita itu mau arahnya mau diperalat gitu sepertinya. Itu saya kok merasa seperti itu. Apa penjenengan? Iya, merasa seperti itu. Nah, saya itu khawatir kalau anak-anak itu sudah tidak bisa bahasa Jawa, akhirnya otomatis kan tidak ngerti artinya toto kromo, boso, sopan santun, kan akhirnya akan seperti itulah. Terus bagaimana nanti ke depannya? Terus mohon dijelaskan untuk menggali lagi bahasa yang ada itu, terutama bahasa Jawa, supaya tidak musnah itu bagaimana? Kalau memang pemerintah itu sudah tidak pemerintah, pihak-pihak yang terkait itu, maksud saya itu sudah tidak peduli, seolah-olah menyisihkan bahasa kita. Begitu. Matur nuwun Rahayu. Terima kasih Bu Nani ya. Tadi yang disampaikan Mas Kris Handono di Kementerian Kebudayaan, yang di situ memiliki semacam prinsip atau moto bahasanya diutamakan dengan bahasa Indonesia, tetapi tetap tidak mengesampingkan bahasa daerah. Nah, sebenarnya ini adalah suatu perwujudan bahasa dari sebuah fakta. Dalam artian apa? Bahasa Indonesia tadi saya katakan berasal dari bahasa Melayu, diambil pun dari bahasa Melayu yang minor. Nah, akhirnya karena bahasa Melayu yang minor tadi kan tidak mampu mengakomodasi dari berbagai fakta. Akhirnya masuklah bahasa-bahasa serapan. Nah, bahasa serapan ini banyak juga dari bahasa lokal. Sehingga otomatis serta-merta secara otomatis bahasa Indonesia akan terisi oleh bahasa-bahasa lokal. Contoh saja, ketika kita bicara kelapa, kelapa ini bahasa Jawa. Klopo dari kata kerambil. Ini kelapa. Sekarang kelapa dari bahasa Jawa ini kan menjadi bahasa Indonesia. Padahal bahasa Melayunya kelapa itu karambia. Karambia itu ada juga bahasa Jawa kerambil. Saya cukup lama di Minang, di Riau ya. Saya sedikit tahu ya. Ini bahasa serapan. Terus mainnya lagi bahasa kepala. Kepala itu juga bahasa Jawa, menjadi bahasa Indonesia. Nah, dari kata kepolo. Nah, endas itu bahasa Jawa untuk hewan. Nah, ini kemarin kan banyak orang nggak bisa membedakan antara endas kalau sirah gitu loh. Yang saya prihatinkan kan gini, ada tokoh seniman jadi bintang iklan, ya ndase sampean ngeluh ngombe obat iki. Ya ini seniman ini kurang ajar, orang ngerti sastra ngono. Lha nek ndas gereh, ndas kebu, ya kuduke mbok ya ndas ku nggih kewan. Yen menungso iku sirah. Seperti pengertian kelapa dan kerambil itu, kalau orang Jawa bilang kelapa itu yang utuh kelapa, kerambil itu yang sudah dikupas kerambil.
Cikalang itu. Ada yang begitu. Jadi yang namanya bahasa Indonesia tadi, jadi kalau kita pelajari semacam sejarah perjalanan proses bahasa Indonesia, ya, ini kan banyak yang nggak ngeh tau ini. Dulu bahasa Indonesia itu kan dari bahasa Melayu yang minor, otomatis perbendaharaan bahasa itu kan sangat kecil, sedikit, dan tidak mampu mengakomodasi dari berbagai fakta. Akhirnya muncullah adanya bahasa serapan. Nah, bahasa serapan itu kalau saya lihat itu banyak yang berasal dari bahasa daerah. Walaupun juga ada dari bahasa asing. Dari bahasa Inggris. Supaya contoh umpamanya tadi kayak komputer ya, terus handphone, terus ada juga yang diambil dari bahasa Arab ada. Cuman tadi kita sampaikan, kita tidak sepakat kalau mengambil serapan bahasa asing bila mana kita punya sendiri, bahasa sendiri. Dan itulah akhirnya terjadi penjajahan bahasa, penjajahan budaya, hilangnya identitas bangsa. Kalau bangsa ini kehilangan identitas, jangan harap bangsa ini mau jaya, mau bangkit. Coba kita lihat bangsa-bangsa besar di dunia. Ya. Jepang, Cina, ini kuat dengan budayanya. Mereka menjadi kuat. Bahkan saat ini Eropa aja ngos-ngosan ini melawan Cina ini. Ya. Dan kita kalau ingin jaya ya harus mengembalikan jati diri. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana dulu kita punya identitas bangsa pada masa Majapahit. Setelah itu kita terjajah karena kehilangan sang Jawa, kehilangan identitas. Kita bisa merdeka lagi ketika identitas kita munculkan lagi, yaitu Sumpah Pemuda itu identitas bangsa Indonesia. Sehingga Sumpah Pemuda itu kalau kita bicara, kita kupas filosofinya, ini yang atas harusnya berbangsa satu, bangsa Indonesia. Iki loh bangsa Indonesia. Iki lo duren, gambaran ini kan gitu toh. Iki lo duren, iki lo bangsa Indonesia. Nah, kita untuk mengaku duren, untuk mengaku bangsa Indonesia harus disertai identitas berikutnya. Tanah air atau tumpah darah. Karena kita tidak mungkin bisa hidup tanpa tanah air, tanpa tumpah darah. Termasuk aroma juga durian. Iya, itu aroma durian gitu. Nah, bukan aroma kurma. Bukan aroma kurma gitu loh. Kita harus kita tunjukkan, ini loh banteng, ini loh Garuda, saya bukan onta gitu loh. Packagingnya juga durian kan? Packagingnya juga durian gitu loh. Ono durini, ono sanggulnya, iya. Ya itu packagingnya, itu identitasnya gitu loh. Jadi yang pertama bicara bangsa, yang kedua adalah tumpah darah atau tanah air. Baru setelah itu bicara bahasa. Bahasa itu kalau durian ibaratnya aroma. Ojo ngomong durian berarti buka jebule cempedak. Nah, ini identitas bangsa. Jadi saat ini memang kita prihatin karena identitas bangsa yang sudah dirintis oleh leluhur kita, yang berproses panjang, dengan puncaknya adalah Sumpah Pemuda. Coba kita bayangkan, tanpa Sumpah Pemuda belum tentu bangsa kita merdeka. Ya. Tanpa bahasa Indonesia kita nggak mungkin bersatu. Sebenarnya kalau itu masih bisa dipertanyakan, Mas Riz. Apakah tanpa bahasa Indonesia kita nggak bisa? Bisa. Karena pada masa Majapahit kita bisa menguasai sepertiga dunia loh. Dan waktu itu tidak ada bahasa Indonesia. Karena pada waktu itu kita memiliki dua bahasa. Bahasa Jawa itu bahasa regional dan bahasa internasional kita adalah bahasa Sanskerta. Dan bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa Kawi ini mirip-mirip. Karena itu memang milik kita semua gitu loh. Jadi kalau tanpa bahasa Indonesia kita nggak mungkin bersatu. Oh itu nanti dulu. Cuman kalau saya lihat ini adalah politik kedewasaan dari leluhur-leluhur orang Jawa pada waktu itu. Tadi sudah saya katakan,
ketika kita bicara Sumpah Pemuda, jangan kita bayangkan, oh ini ada utusan dari Aceh datang, ya, utusan dari Batak datang, utusan dari Dayak datang, nggak seperti itu. Pada waktu itu para pelajar di Stovia, ya, sekolah kedokteran pada waktu itu kumpul. Nah, sehingga kumpul di situ ada orang Bataknya, ada orang Minangnya, ada orang Rio-nya, orang Sumatera Baratnya, ada orang mereka punya kesepakatan bersama. Jadi jangan gambarkan Sumpah Pemuda itu seperti kondisi sekarang ya. Jadi utusan dari Provinsi Aceh datang, Provinsi Papua datang, ya sekarang ada pesawat. Nah, waktu itu wong kapal aja sulit kok. Diceritakan di situ Nurbaya itu dari pelabuhan Sumatera Barat, ya, menuju ke Batavia aja sekian bulan loh, pada waktu itu diceritakan dalam novel ini di situ Nurbaya. Ya. Nah, saat ini kan kadang-kadang kita berpikir Sumpah Pemuda dikiranya kan yang kita jadi tolok ukur kan zaman sekarang. Nah, ini kita mengingatkan kembali, Sumpah Pemuda adalah jati diri bangsa. Sumpah Pemuda adalah identitas bangsa. Jangan Anda ngaku bangsa Indonesia kalau Anda tidak mengakui, mencintai tanah air Indonesia seperti halnya Kumbakarna. Ya. Jangan kita memuja-muja budaya asing, entah itu budaya Inggris, ya Eropa, entah itu budaya Arab, Israel. Karena kita punya identitas sendiri. Dan ingatlah yang namanya tumpah darah, identitas. Ini juga kalau kita bicara budaya itu meliputi 1, bahasa dan sastra. 2, adat dan tradisi. 3, seni. 4, jaga-raga. 5, falsafah dan spiritual. Dengan 5 ini kita bisa bangkit. Kita harus bayangkan, contoh umpamanya bicara jaga-raga. Kalau seandainya pada masa kerajaan Majapahit kemampuan ilmu jaga-raga kita tidak hebat, kita nggak bisa menguasai sepertiga dunia. Bagaimana nanti prajurit sakit, bagaimana dia ngobati? Pertanian, kalau kita tidak swasembada pangan, nah, prajuritnya mau maju perang, perutnya lapar, nggak bisa. Nah, kalau mereka tidak punya keyakinan, mereka juga tidak mampu berjuang. Karena itulah spiritual culture. Budaya spiritual itu melekat pada suatu bangsa. Ketika pada suatu bangsa dipaksa meyakini spiritual culture bangsa lain, itulah penjajahan. Dan saat ini itulah yang terjadi di bangsa kita. Kita menganggap yang namanya agama atau spiritual culture itu seperti barang jatuh dari langit mak gedebok gitu, nimpa kepalanya Mas Riz. Spiritual culture itu kan, agama itu kan juga munculnya dari imajinasi, dari inisiasi dari kepala-kepala sang inisiator gitu loh. Gak ono cerita jeglok ke langit gitu. Ya. Dan spiritual culture itu melekat pada suatu bangsa. Bangsa kita punya kok spiritual culture. Kenapa kita harus memakai spiritual culture bangsa lain gitu? Itu yang terjadi pada bangsa kita. Kita benar-benar krisis jati diri, krisis identitas. Mudah-mudahan bahasan kita, kondotakon kita mampu mencerahkan, mencerdaskan, menyadarkan bangsa kita yang saat ini sedang mabuk. Sehingga mereka menganggap budaya bangsa lain lebih hebat daripada budaya kita. Mereka menganggap nenek moyang bangsa lain lebih mulia daripada nenek moyangnya sendiri. Padahal kita ini tanpa nenek moyangnya orang Eropa, orang Arab, kita tetap ada di dunia. Tetapi tanpa nenek moyang leluhur kita, ya, kita nggak akan ada di dunia ini. Mudah-mudahan ini mampu mencerdaskan, menyadarkan, mencerahkan bangsa kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.